Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andri Suryana, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemberian Ampas Kopi untuk memperbaiki kualitas mikrobiologi air irigasi yang terkena limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Pina Apriliani dengan NPM 201941500137. Adapun pokok bahasan yang saya akan paparkan yaitu yang pertama, pendahuluan, kemudian yang kedua, landasan teori dan kerangka berpikir, kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh air yang terkena limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan air ke-10 di dunia. Namun, dalam perkembangannya, air di Indonesia ini menjadi semakin langka dan relatif tidak ada penggantinya. Mengapa? Karena dalam pemanfaatannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Salah satu permasalahannya yaitu pencemaran air irigasi oleh limbah pabrik basreng di Desa Sariwangi ini. Adanya pencemaran air irigasi oleh limbah pabrik basreng ini tentunya membawa dampak negatif bagi kandungan air di dalamnya, di mana kualitas air akan menurun sehingga meningkatkan cemaran-cemaran mikroba. Menurut penelitian Yusuf pada tahun 2014, syarat total bakteri atau kualitas air irigasi yang baik itu adalah memiliki Escherichia coli dengan jumlah 2000 per 100 ml, kemudian bakteri coliform dengan jumlah 10.000 ml. Berdasarkan teori Yusuf tersebut, bisa disimpulkan bahwa air irigasi yang ada di Desa Sariwangi ini tercemar atau kualitasnya ini menurun. Hal ini dipertegas oleh hasil analisis kualitas air irigasi pada tanggal 3 sampai 23 Desember tahun 2022 di Laboratorium BBIA atau Balai Besar Industri Argo di Kabupaten Bogor. Hasil analisa mikrobiologi menyatakan bahwa terdapat cemaran mikroba yang cukup tinggi, di mana hasilnya yaitu bakteri Escherichia coli dengan jumlah 6.000 koloni per 100 ml dan total coliform yaitu dengan jumlah 13.000 koloni per 100 ml. Hal ini perlu diperbaiki. Nah, salah satunya yaitu dengan pemberian ampas kopi ke dalam air irigasi ini sebagai penurunan cemaran mikroba. Menurut penelitian Parmacon tahun 2016, ampas kopi memiliki senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, di mana senyawa ini yaitu senyawa fenol dan kafein. Senyawa fenol ini dapat menembus dinding sel bakteri sehingga bakteri akan hancur. Kemudian kafein ini akan menembus inti selnya sehingga bakteri ini tidak jadi bertumbuh. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hasil pemberian ampas kopi untuk memperbaiki kualitas mikrobiologi air irigasi yang terkena limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah bakteri Escherichia coli dan coliform setelah diberi pemberian ampas kopi? Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang terkandung di dalam ampas kopi? Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perbaikan kualitas mikrobiologi air irigasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ampas kopi. Kemudian yang kedua, air yang digunakan dalam penelitian ini adalah air irigasi yang terkena limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Maka, rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimanakah hasil pemberian ampas kopi untuk memperbaiki kualitas mikrobiologi air yang tercemar limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hasil pemberian ampas kopi untuk memperbaiki kualitas mikrobiologi air irigasi yang terkena limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian,
Kegunaan dari penelitian ini yaitu ada dua bagian. Yang pertama ada kegunaan teoritik dan yang kedua ada kegunaan praktik. Kegunaan teoritik dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan menjadi referensi lanjutan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Lalu yang kedua ada kegunaan praktik. Kegunaan praktik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kegunaan bagi penulis. Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ide kreatif untuk menerapkannya. Kemudian, kegunaan bagi petani yaitu untuk memberi pengetahuan serta informasi terkait kualitas air irigasi yang sering mereka pakai. Kemudian yang ketiga bagi kalangan masyarakat yaitu untuk memberikan kesadaran sehingga masyarakat bisa meminimalisir pencemaran air irigasi. Jadi mereka tidak hanya memikirkan sisi positif dari adanya pabrik tersebut, namun mereka juga harus memikirkan sisi negatif dari pembuangan limbah pabrik tersebut. Landasan teori dari penelitian ini yaitu yang pertama dari segi air irigasi. Menurut penelitian Astuti tahun 2014, air irigasi merupakan aliran air secara buatan dari sumber air yang tersedia. Air irigasi memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat, sehingga kualitas air irigasi tersebut wajib dijaga demi keberlangsungan hidup mereka. Kemudian, menurut Peraturan Perundang-undangan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 menyatakan bahwa kualitas air adalah kondisi kualitatif air dengan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu. Kemudian, adanya kualitas air ini tentunya untuk menjaga dari pencemaran air, di mana pencemaran air ini adalah perubahan status akibat limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang sangat beragam, seperti limbah hasil produksi industri dan limbah aktivitas rumah tangga. Kemudian, selanjutnya ada ampas kopi. Nah, ampas kopi ini memiliki aktivitas antibakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Selain itu, ampas kopi ini juga memiliki kandungan senyawa fenol dan kafein untuk merusak dinding sel bakteri sehingga bakteri tidak tumbuh. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini, menurut Hizki Atanauma pada tahun 2016 menyebutkan bahwa ekstrak biji kopi robusta dapat menghambat bakteri Escherichia coli. Kemudian, pada penelitian Pohan, Budiono, dan Syafarudin pada tahun 2016 menyebutkan bahwa kualitas air akan menurun oleh limbah organik. Lalu selanjutnya ada menurut Zubaidah pada tahun 2022, di sini menyebutkan bahwa total koliform yang melebihi standar baku mutu air tentunya tidak layak digunakan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran dari penelitian, yaitu yang pertama ada aktivitas industri pabrik basreng yang kemudian nantinya akan mengeluarkan limbah pabrik, di mana limbah pabrik ini mereka buang ke saluran air irigasi. Kemudian terjadilah pencemaran air yang mengakibatkan penurunan kualitas air. Lalu selanjutnya yaitu pemberian ampas kopi untuk memperbaiki atau mengurangi kandungan mikroba yang ada di dalam air. Kemudian diujinya dengan metode MPN yaitu most probability number dan menghasilkan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI, yaitu di Jalan Nangkaraya nomor 10, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Kemudian, waktu penelitian ini membutuhkan kurang lebih 2 bulan setelah judul seminar proposal skripsi diajukan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga ada tahap pengolahan data. Nah, pada tahap persiapan, di sini peneliti harus melakukan pemilihan lokasi laboratorium. Nah, setelah lokasi ditentukan, maka peneliti harus langsung mengajukan surat perizinan kepada pihak kampus supaya
dapat langsung melakukan penelitian secara sah. Nah, kemudian masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Nah, setelah mendapatkan surat perizinan, nah maka peneliti harus langsung melakukan observasi untuk masuk ke tahap pengolahan data. Nah, pada tahap pengolahan data, di sini penulis langsung mengolah data dengan cara menulis laporan hasil observasi di laboratorium secara terperinci dan dianalisis supaya diketahui kualitas air irigasi yang telah diberikan perlakuan ampas kopi untuk mengurangi cemaran mikroba tadi. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu berupa air irigasi yang tercemar limbah pabrik basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian teknik sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan purpose sampling. Kemudian ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber data. Sumber data ini yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primernya ini yaitu sampel air irigasi yang tercemar limbah basreng di Desa Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian data sekundernya ini yaitu buku, terus artikel, kemudian jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini yaitu dengan menguji air di laboratorium. Nah, uji yang dilakukan yaitu uji laboratorium dengan uji MPN, yaitu Most Probably Number, dengan menggunakan 5 seri tabung. Nah, uji MPN ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap pendahuluan, kemudian yang kedua ada tahap penegasan. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini yaitu untuk alat yaitu inkubator, pipet 1 mili, kemudian pipet 10 mili, kemudian pipet tetes, lampu spiritus, tabung reaksi, tabung Durham, autokalaf, rak tabung, jarum nios, kemudian botol sampel dan kertas pembungkus. Nah, untuk bahannya ini yaitu air irigasi yang tercemar limbah basreng, kemudian ampas kopi, kemudian laktosa brut, kemudian BGLB, kemudian Aquades dan label. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu di sini ada 3, yaitu ada reduksi data, ada penyajian data, ada penarikan kesimpulan. Nah, untuk reduksi data, nah di sini ketika hasil uji laboratorium keluar, nah ini harus dianalisis secara deskriptif, kemudian membandingkan dengan hasil sebelum perlakuan, karena kan hasil yang diteliti ini hasil setelah perlakuan, yaitu perlakuan yang diberi ampas kopi. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data di sini yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan gambar. Nah, di mana tabelnya ini meliputi parameter mikrobiologi kualitas air, yaitu yang tadi yaitu Escherichia coli dan coliform. Kemudian untuk penarikan kesimpulan di sini peneliti menarik kesimpulan mulai dari pengumpulan data. Nah, setelah itu kesimpulan ini harus dibuat dengan berkembang secara secara rinci sesuai dengan data yang didapatkan saat penelitian. Nah, kemudian yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini ada 4 uji, yaitu yang pertama uji kredibilitas. Nah, uji kredibilitas yang digunakan yaitu triangulasi. Nah, triangulasi ini yaitu dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode observasi yang mendalam. Nah, kemudian setelah itu nelaah dokumen untuk memperoleh informasi mengenai kegunaan ampas kopi untuk aktivitas antibakteri. Nah, kemudian uji transferabilitasnya ini yaitu peneliti memberikan uraian secara terperinci, kemudian jelas dan juga secara sistematis terhadap penelitian. Nah, yang ketiga ada uji depenabilitas. Nah, di sini peneliti melakukan uji depenabilitas dengan konsultasi kepada dosen. Nah,
Kemudian, dosen pembimbing akan melakukan pengecekan atau audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kemudian yang terakhir ada uji konfirmabilitas. Nah, dalam uji ini peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang kualitas air setelah pemberian perlakuan ampas-kopi ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.